Oke, Halo, balik lagi di teman-teman. podcast Ngopi. Halo. Balik lagi di podcast Ngopi. Ngolah Ngolah pikiran. pikiran. Ya, ngolah pikiran. Aduh, nggak kerasa ya udah episode 3 aja nih ya. 3 ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat-sehat semua Ya. ya. Episode kali ini kita bakal ngebahas apa nih ya sih kira-kira nih? Kita bakal ngebahas ini lebih ke curhat sih mungkin ya di episode ini ya. Oke, Karena kita curhat. bakal bahas Oke. situasi terkini banget nih tahun ini. Tengah tahun dari awal tahun sampai sekarang tuh kayaknya udah berat banget ya nggak sih, Be? Iya sih. Iya ya. Apalagi di kondisi sekarang itu kan yang ya Pandemi ya. Iya. ini nah, belum pulih pandemi. gitu kan katanya gitu. Iya. Nah, di episode 3 ini kita bakalan bahas itu nih, Be. Nah, Oke, sebelum kita mulai ini seperti biasa, kemarin aku searching nemu berita nih. Oh, berita apa tuh kira-kira? Tapi juga ada sih berita. Sok, ya sih duluan Iya, deh, nggak apa-apa. Dulu ya. Tentang situasi kondisi pandemi. Iya, ya. tentang Iya situasi Pak, benar Pak. pandemi nih. Suatu Ya. Yang pertama situasi. dari Tribun Manado katanya. Miris, dalam 3 bulan orang stres karena corona meningkat sampai ingin bunuh diri. Wow. Waduh. Wow. Dalam 3 Stres. bulan orang stres. Ada ya yang mau pengen sampai bunuh diri ya? Iya, Gitu ya ternyata. loh Pak, maksudnya Dan sampai banyak ya. pengen bunuh Iya, diri iya. gitu. Dan Segitunya. meningkat berarti meningkat tuh banyak dong ya. Oh banyak dong pasti. Bahaya Itu kan- nih Be, stres gak nih Be? Aduh, bisa dibilang enggak juga sih ya, maksudnya enjoy aja lah kalau Ya kalau mah enggak ya alhamdulillah ya. Iya, itu pun baru di Manado ya. Itu di Manado Iya. kan tadi beritanya? Iya, baru di Manado nih, Baru di belum Manado. lagi di daerah lain kan. Iya, belum di daerah lain gitu. Terus Iya. nih, ada lagi yang dari daerah lain nih. Artikel So, lain juga apa tuh, dari Yes? CNN Indonesia katanya, stres karena corona, pria di Thailand lempar istri dari rusun. Waduh, Wah, Oh. gila. sampai lempar istri loh pemirsa. Serem ya, Ya, serem ya. Aduh, itu kenapa ya masalahnya bisa sampai lempar istri Itu masalah? gila ya. Tadi mungkin Speechless. gara-gara itu ya Pak ya, stres tadi yang maksudnya pikiran Iya. ya stuck gitu aja kan di rumah aja misalkan ya kan, apalagi karena pandemi gitu Iya, pikirannya. kenapa tuh Yes kalau dari informasi itu Yes sampai dilempar itu Yes? Iya, katanya dia itu karena stres di ini ya, di PHK gitu dari kerjaannya, terus karena dia ngerasa terbebani, karena kalau suami kan harus menafkahi istri ya, mungkin karena dia Iya di tuh. Iya. PHK itu jadi berat sendiri gitu kan, makanya dia sampai stres gitu karena dia nggak bisa ngapa-ngapain Iya. juga gitu kan. Istrinya ngomel-ngomelin terus kan itu. Nah, Di bisa jadi. dimarahin suruh kerja kayaknya Pak, tapi ya gimana ya? Gimana ya, kan Hmm. situasi juga ya yang bikin dia kayak gitu ya. Iya. Kalau TB gimana nih, Be? Kalau dari TB sendiri ada berita juga nih dari tidak terlihat tadi. Dari tempo.co. Dengan judul cerita perawat yang stres karena pasien COVID-19 meninggal. Kalau tadi kan stres gara-gara apa tadi? Gara-gara urusan Gara-gara rumah ya kayak jadi apa iya. istrinya gitu kan. Kalau ini gara-gara stres, perawat stres gara-gara pasien COVID meninggal. Jadi yang Oh, stres tuh iya, bukan iya. cuma kita Iya. aja, tapi perawatnya juga pada stres ya. Iya, bahkan nakesnya itu, tenaga kesehatannya itu pada stres gitu karena Iya, iya. merawat pasien COVID sampai Dan- meninggal. Dan Stres. terus bertambah juga mungkin ya pasiennya. Jadi iya, mereka juga semakin kayak, bertambah, semakin aduh bertambah. gimana nih gitu kan. Mm-mm. Ada ketakutan kali ya perawatnya juga maksudnya Iya. takut tertular juga. Bener sih, Pak. Mungkin ya. Takut tertular gitu kan. Betul. Terus ada berita lagi di TB, di satu lagi nih mungkin ya, sebelum lanjut ke pembahasan inti kita. Oke, dari greathealth.id. Imbas corona, pemuda 20 tahun nekat gantung diri, diduga stres kehilangan pekerjaan. Aduh, Pemuda lagi nih. Oh. pemuda, nih. aduh kasihan, mana masih Aduh. muda lagi kan ya. Bahaya, Aduh, Dan tahu. nikah bahaya. belum ya, itu pernah ada itu. Dan nikah belum itu? Belum sih Kayaknya Pak, kayaknya belum Pak ya, sih, Pak. 20 tahun. Belum ya. Padahal belum ada beban ya. Belum ada nikah ya, beban. belum membiayai gitu. Ya. Tapi bisa sampai stres juga Atau ya. Bisa sampai stres karena Atau di sini judulnya ini
karena kehilangan pekerjaan ya mungkin Iya. tadi ya kehilangan pekerjaan karena eh, pandemi ini gitu. Ya semua asbabul masalahnya gitu kan, asal Iya. muasal masalah dari pandemi ini sih sebenarnya. Iya, Dari berita keadaan itu. pandemi ini ya yang benar-benar Atau karena udah terlanjur ngelamar anak orang. Pak itu lagi musim Pak, lagi musim taruh gitu kan. Wah. Masa sih lagi musim? Lagi musim Pak, banyak Pak di sosial media Pak kayak Enggak, maksudnya sekarang ini di masa-masa pandemi gitu. banyak maksudnya. Pak, serius Pak. Iya, Kemarin-kemarin kan itu banyak salah tuh. satunya sih. Tapi balik Banyak lagi lah. nih, balik lagi ke Oke. soal pandemi ya. Kita dari Oke. awal tahun tuh pasti istilahnya banyak rencana-rencana tahun ini yang gagal gitu ya, gara-gara situasi yang Benar nggak sih, mendukung benar, gitu loh. Karena ini kaget banget kan kita kan tiba-tiba di rumah terus, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kemana-mana. Otomatis pasti jadi beban sendiri, jadi kepikiran, jadi stres. Coba kalau TB gimana sih Be pengalamannya Be dari awal tahun nih? Kalau Menghadapi Iya, pandemi gimana jujur ya ini. TB perasaan sendiri, TB selama ini? iya. Kalau dari TB sendiri sih dari awal ya karena pandemi ini gitu. Banyak kayak kegiatan-kegiatan TB gitu ya. Mungkin Yesi juga tahu lah ya, banyak kegiatan acara organisasi terkendala gitu. Bahkan sampai di cancel gitu ya, bahkan sampai nggak ditiadakan karena pandemi ini. Terus Iya, iya. karena pandemi ini juga kuliah kan online gitu. Kayak esensi nyari ilmunya kurang gitu kalau di online kan. Iya ya, Jadi, nggak berasa kalau kuliah gitu ya kadang ya. nggak berasa kuliah gitu. Kalau dari TB itu sih selama pandemi. Terus dari rentang bulan Maret sampai sekarang apa? Juli ya? Juli, Iya, Juli. sekarang. Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Lama banget ya pokoknya. Ya seperti Lama itu sih juga ya. kurang lebih kalau dari TB. Ya, ya. Mungkin dari Pak Jati selama apalagi Pak Jati kan mungkin sebagai akademisi dosen gitu kan. Dari Bapak sendiri gimana Pak? Iya, gimana nih Pak? Iya. Ya sebenarnya di awal-awal sih sempat jujur juga ya, maksudnya ngalamin kejadian ini kan kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak biasa gitu kan. Iya. Gitu tiba-tiba Iya. harus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Waktu di awal-awal kan heboh banget kan. Iya ya, Boba. Iya, Kita Pak. mungkin ada rasa takut dan khawatir kan di awal-awal tuh ya. Ya hal yang wajar lah ya gitu. Iya. Cuma kesini-sini sih kayaknya sudah berusaha untuk menyikapi dan memang harus ya gimana lagi kondisinya seperti ini, Iya, harus udah diterima lah ya. mulai harus dijalani menerima gitu ya. Jadi ya harus dibikin enjoy aja lah gitu. Ya sih gimana ya selama ini rasanya kalau dari Yesus sendiri? Hampir sama kayak TB sih Pak, kalau misalnya isi tuh intinya sih kuliah sih ya, kerasa jadi nggak kondusif gitu, kadang materi-materi juga jadi banyak yang nggak paham karena cuma disampaikan secara online, apalagi kalau Iya. misalnya jurusannya yang banyak praktek gitu ya, misalnya Iya. jurusannya sih kan banyak praktek kan, harusnya praktek tapi kita nggak bisa praktek gitu loh. Iya, itu begitu. itu jujur ngeselin banget gitu kan. Jadi apa gitu, kita dapat Iya. apa gitu. Itu Ditambah sih. kecewa juga sih kok dengan keputusannya, tapi mau bagaimana lagi? Kembali Iya lagi kan, sih. situasi balik lagi ya. Iya, mau gimana lagi? Kalau dari orang tua TB sama Yesi ya, kan mungkin ada keluarga yang ada aja keluarganya mungkin paranoid gitu ya, jadi anak-anaknya teh nggak boleh keluar sama Iya, sekali iya. gitu. Iya, Kalau kemana-mana harus ya pokoknya kalau keluarga atau orang tua TP Yesi gimana tuh? Maksudnya yang protektif banget atau yang ya biasa-biasa aja? So, Casey sendiri. Dari Yesi dulu deh. kalau dari sih ya termasuk yang lumayan protektif sih. Jadi ketika mau keluar itu udah kayak mau perang gitu loh. Iya, iya jangan lupa harus masker, persiapin jangan lupa hand sanitizer, jangan Iya, lupa jangan ini, lupa jangan hand lupa ini. sanitizer. Terus pas pulangnya masker gitu kan. langsung semprot disinfektan, langsung mandi, langsung apa kayak Iya. gitu. Jadi agak riuh sih, maksudnya riuh tuh berabe gitu ya, tapi ya gimana ya, itu juga untuk pencegahan gitu kan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati sih kalau menurut dia sih. Jadi enjoy aja sih, ya udah. Iya, dibawa santai aja lah. Iya. Kalau TB sendiri gimana Jadi nih? gimana? Kalau dari Orang TB, tua B. kalau dari TB nih ya, kalau jujur TB orangnya melihat pandemi ini kan ya udahlah biasa aja gitu. Soalnya kan
ya begitulah. TB pernah dengar isu-isu bahwa pandemi ini kan katanya bisnis atau pandemi ini kayak apa konspirasi gitu kan ya. TB sukalah konspirasi gitu Pak, ya sih gitu kan. Iya. Jadi apa ya, pas keluar rumah emang orang tua tuh kadang ini harus pakai masker kayak tadi ya sih, itu pakai masker, bawa hand sanitizer. Maksud TB gini loh, maksudnya biasa aja lah gitu, karena kalau misalkan virusnya ada pun kan katanya cara pencegahannya imun kita tuh harus ini gitu, imun kita harus tinggi kan ya. Iya, Dan agar imun kita lebih apa tetap terjaga, ya udah nggak usah stres gitu, biasa aja. Kalau virusnya ada ya, kalau penyakitnya ada ya pasti ada dong. Tapi dengar-dengar sih katanya mah nggak seberbahaya itu. Ini mah pendapat pribadi aja sih ya, maksudnya ya begitulah pendapat pribadi. Jadi sih itu doang sih. Ya. Sebenarnya kalau pakai masker mah ya mungkin kita oke lah pakai masker ya, karena kan walaupun kita sehat supaya kita tidak menularkan juga kali ya. Iya. Apalagi misalnya ada di kerumunan orang segala macam, atau mungkin katanya yang virus kuman melayang-layang di udara. Iya. Ya minimal masker oke lah ya, minimal masker oke lah kita. Iya. Kemudian kalau yang nggak sama orang yang nggak terlalu dikenal ya kita social distancing dulu lah ya, agak jaga jarak dulu. Karena ini dari berita-berita tadi ya kayaknya ternyata pengaruh ya pandemi ini terhadap ini ya, dari pikiran kemudian akhirnya melakukan tindakan yang bermacam-macam tadi ya. Ternyata ya. Jadi ngaruh banget ke pikiran sih, balik lagi ya yang seperti TB bilang, kita kalau untuk menghindari itu justru imunnya yang harus sehat kan ya, dan imun ini dipengaruhi banget gitu sama stres juga gitu. Nah pernah tuh pas awal-awal nih Kak Jati sama TB ya sih tuh sering searching gitu kan, sering baca-baca artikel gitu. Katanya pas awal-awal nih justru banyak orang-orang yang jadi sebenarnya nggak sakit COVID, tapi dia tuh ngerasa dia sakit COVID gitu loh. Nah, karena panik gitu ya, karena khawatir gitu. Iya, itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti mungkin bisa dilurusin lagi sama Pak Jati ya. Katanya ada yang namanya psikosomatis nih. Jadi orang itu terlalu banyak mencerna berita tentang COVID, dia terlalu banyak baca-baca, terus dikit-dikit tuh dia jadi parnoan gitu loh. Jadi kayak, aku batuk jangan-jangan COVID gitu kan. Terus, aku sesak napas jangan-jangan COVID gitu. Tapi padahal dia nggak sakit, padahal dia nggak sesak napas, dia nggak batuk, tapi dia ngerasa itu gitu. Dan itu tuh gara-gara mindsetnya tadi, gara-gara pikirannya gitu, gara-gara dia dimasukin terus informasi COVID. Nah menurut Pak Jati gimana nih Pak? Pernah denger juga nggak Pak yang gitu? Ya benar sih yang tadi Esi bilang ya, kadang memang pikiran kita atau mindset kita sangat pengaruh ke tubuh gitu lah. Karena tadi yang Yesi bilang ada kajian keilmuan yang namanya psikosomatis tadi kan. Nah, psikosomatis ini saya keluarin aja ya definisinya. Oke, ya, Pak. saya keluarin. Langsung aja Pak pembahasannya. Slide-nya. Oke ini. Nah kita lihat di sini psikosomatis ini, kita lihat dulu definisinya apa nih. Ini berasal dari dua kata, yaitu psiko yang artinya psikis dan somatis yang artinya tubuh. Jadi dalam Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders ini istilah psikosomatis telah digantikan dengan kategori diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis. Jadi kalau dari pendapat tokoh dari Kellner ya, jadi beliau mengungkapkan bahwa istilah psikosomatis ini menunjukkan hubungan ya, adanya hubungan antara jiwa sama badan. Gitu. Jadi berkesinambungan gitu ya Pak ya? Iya, berhubungan ya. Jadi gangguan psikosomatis ini didefinisikan sebagai gangguan atau penyakit fisik di mana proses psikologis memainkan peranan penting. Gitu. Nah, ini ada pendapat dari ahli yang lain ya, dari Kartono dan Gulo, bahwa psikosomatis ini gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan-tekanan emosional dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan psikologis yang berlebihan dalam mereaksi gejala emosi. Nah itu tuh kenapa banyak orang tadi yang Yesi bilang dari pikiran gitu ya, akhirnya yang karena parno gitu ya, dikit-dikit takut, dikit-dikit gitu. Panik akhirnya gitu tadinya dia sehat, akhirnya sakit. Sakitnya kenapa? Sebenarnya bukan sakit masalah dari fisiknya dia, tapi bisa juga karena diakibat dari pikiran dia. Pikirannya justru yang sakit bisa gitu. jadi ya. Dari pikiran, karena
dari otak manusia ini kan luar biasa ya. Ini kita sebenarnya membahas masalah komunikasi intrapersonal juga Iya. nih, ya kan? Nyambung juga ya Pak ya. Dengan diri sendiri komunikasi. Iya, Nyambung. nyambung. Komunikasi intrapersonal itu apa? Ayo, komunikasi intrapersonal, komunikasi apa kira-kira menurut Desi sama TB? Intrapersonal tuh komunikasi antara kita Dengan dengan diri diri sendiri. sendiri, Diri sendiri, ya. Pak, iya. Dengan diri sendiri. Hmm, Jadi gimana iya. caranya kita manajemen diri gitu, misalnya ngatur emosi, ngatur Iya. mindset kayak gitu-gitu. Ya betul, sebenarnya ini ya bisa dikaji dalam kajian komunikasi intrapersonal ya, bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri Iya. ya. Jadi berkomunikasi dengan diri sendiri itu kan bagaimana kita mempersepsi, berpikir, Iya. ya, merenung, itu kan berkomunikasi dengan diri kita sendiri, dan itu semuanya asalnya pusat saluran komunikasinya awalnya kan dari otak ya, kalau secara kajian ini hanya dari otak. Nah kemudian nanti akan disebarkan melalui saraf-saraf, dan itu bisa pengaruh ke organ-organ tubuh juga, ke dalam tubuh fisik kita gitu. Nah makanya nih Yesi sama TB ini ada sekarang, kalau yang istilah sekarang sering disebutnya dengan kajiannya neuroscience Neuroscience. gitu. Ya, Apa tuh, neuroscience Pak? ini jadi kata neuro ini artinya dari sistem saraf ya, dan science itu artinya ilmu. Jadi neuroscience ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan memberi perhatian pada sistem saraf terutama otak gitu. Jadi neuroscience ini mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, kemudian persepsi, kemudian ingatan, dan kaitannya dengan tubuh fisik gitu. Jadi kalau kita lihat kajian neuroscience ini yang sudah mulai banyak dibahas, ini sebenarnya kenapa penting? Karena tadi kalau kita nggak bisa memanage pikiran kita Iya. nih, otak kita nih, ini bisa ngaruh ke fisik kita ternyata. Iya. Gitu. Padahal dari pikiran biasa itu, dari pikiran aja sebenarnya gitu. Tapi efeknya bisa sampai ke sebadan-badan gitu. Iya. Iya benar, bisa sampai ke badan. Nah ini saya akan liatin ya gambar bagaimana jalur komunikasi antara otak ke tubuh ya. Jadi ini di sini ada, kita lihat nih sama-sama yang kita obrolin tadi, kita kaji secara ilmiahnya. Oke. Nah ini kita lihat rangka manusia ya, ada otak di atasnya, kemudian ada banyak saluran-saluran seperti tali-tali ini, Iya, saraf-saraf saraf-saraf ya. gitu ya. Ini saraf-saraf, ini dari otak turun ke tulang belakang, ini disebut dengan saraf utama kalau misalnya dari otak sampai ke tulang belakang. Nah begitu ke samping, ke tangan, sampai ke kaki, ke bagian tubuh bawah segala macam, sampai ke kaki, telapak kaki segala macam, itu udah saraf samping ya. Artinya dari gambar ini menunjukkan bahwa otak itu akan mempengaruhi ke semua seluruh tubuh kita, bahkan sampai ke organ tubuh kita. Nah, makanya kalau kita selalu berpikiran negatif nih, itu akan ngaruh ke tubuh kita juga. Iya, Gitu. iya. Kalau kita mengkomunikasikan misalnya, gue males otak nih akan menanggap bahwa gue Iya, jadi males. Badannya Iya. juga ikut males nantinya ya. Jadi Jadi Iya, ada sama ter-mindset gitu ya, sugestinya Iya. udah, oh gue males ya udah males gitu ya Pak ya. Nah, males itu ketika ditangkap otak, dia akan disebarkan ke seluruh tubuhnya Iya. sehingga mengasih kode berkomunikasi dengan seluruh tubuhnya, males. Iya. Iya. Ya, akhirnya males beneran, Mas. Nah, itu bahayanya Iya. tuh, gitu. Namun ada kajian lain juga, nanti kalian bisa searching juga ya di Google kajian. Sebenarnya banyak ahli yang menyatakan juga, sebenarnya penyakit manusia itu lebih besar diakibatkan, lebih dari 80%, bahkan ada yang mengatakan 90%, itu lebih disebabkan sakit karena masalah psikologis, psikis, ya. bukan masalah fisik, Oh. bukan penyakit fisik. Jadi Jiwa ya, penyebab jiwa. terbesar penyakit adalah masalah psikis ternyata. Gitu, dari pikiran, kemudian nanti bisa turun ke hati juga, gitu ya. Dan akhirnya mempengaruhi Turun ke hati. organ tubuh Iya. kita, gitu. Kalau misalnya gini, kan anak milenial sekarang sering dibilang kaum rebahan gitu ya. Iya. Oh, perubahan. Kalau sudah, Oh, iya kan? perubahan. Kalau misalnya sudah menerima itu sebagai konsep diri, Iya, iya. konsep diri bahwa saya adalah kaum Rebahan. rebahan Ya misalnya. udah gitu. Ya udah, Iya. bawaannya pasti mau rebahan. Badannya dulu. pasti rebahan mulu gitu kan ya. Karena Aduh. semuanya awalnya dari Iya. otak. Saya merasa tertampar Pak. OTW Tertampar. ternyata ya. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman gitu kan, buat Iya, penonton. karena
Iya, karena otak itu akan menangkap kamu rebahan. Iya. Nah, dari otak itu akan dikomunikasikan ke seluruh tubuh melalui saraf bahwa udah kamu rebahan. Ya, itu akan memacu tubuh fisik kita untuk maunya rebahan, maunya males-malesan. Aduh. Ya, tubuh akan merasa lemah, tubuh akan merasa capek, pengennya rebahan. Nah, itulah dahsyatnya otak pikiran Iya. manusia atau mindset ya kan topik kita mindset Iya. ya. Hari ini itu mempengaruhi tubuh itu seperti itu gitu. Berarti selain kita menjaga badan nih ya, kita tuh perlu banget menjaga pikiran kita juga, menjaga Benar. mindset kita agar tetap sehat. Oh, Menjaga mindset lebih Benar. penting ya. Penting banget ya ternyata Benar. ya. Karena kan saya bilang tadi lebih 80% atau ada yang mengatakan 90% semua penyakit disebabkan dari psikis, bukan dari Bukan dari fisik. fisik, bukan dari virus, bakteri, tapi Psikis. psikis. Iya. Iya. Psikis loh, bayangin. Sedahsyat itu Keren. ya, dari pikiran doang tapi efeknya bisa kemana-mana ya. Iya. Nah ini saya keluarin lagi ya, gambar lagi. Oke, Pak. Jadi gambaran ya, ilustrasi bagaimana otak bisa mempengaruhi psikis kita. Nah ini ada gambar orang otak gitu ya. Iya, iya. Kemudian di samping-sampingnya ada gambar beberapa orang. Di bawahnya ada gambar hati, karena ternyata hati ini juga mempengaruhi bagaimana kondisi tubuh kita. Nah ini ada di samping kanan kiri, di atas ada gambar orang ya. Dia ada keterangannya, di bawah itu ada gambar orang, ada keterangan frustration mempengaruhi Ada ya. insecurity Kemudian, juga nih. insecurity, Insecure. ya, Worry, ada worry. khawatir, ya. Ada love need, kebutuhan, ada jealousy, Iya. ada cemburu, ya macam-macam gitu ya. Dan ini kalau dari gambar ini juga ternyata hati itu mempengaruhi juga ke arah sana gitu loh. Jadi otak ke hati nanti akan mempengaruhi sikap, dan sikap ini nanti akan mempengaruhi perilaku kita dan akhirnya mempengaruhi fisik kita sebenarnya. Nah ini dahsyatnya pikiran tuh seperti itu. Ibaratnya apa ya, the sleeping giant, sleeping giant otak kita Iya. nih. Jadi kalau dia bisa bangkit, wah luar Iya. biasa efeknya. Iya. Kalau bisa kita memanfaatkan otak kita ya dengan maksimal, dengan ke arah yang positif, itu luar biasa hasilnya. Soalnya Tapi kalau soalnya pernah dengar juga Pak, aduh maaf Pak, kepotong Pak. Gimana? Karena pernah dengar juga tuh TB apa sih? Jadi di otak kita tuh ada sel-sel positif yang tertidur gitu. Nah, makanya kita nih semua harus membangunkan sel positif Rasa itu positif agar itu ya. kita menjadi orang yang positif ya. Bener kata Bapak tadi sih, nyambung. Iya. Iya benar, makanya kan ada yang bilang hati-hati jangan terlalu sering mengucapkan kata-kata yang Iya. negatif Oh, kan. iya. Misalnya dasar lu bandel Iya. misalnya oh dasar lu jelek misalnya, oh dasar lu pelit misalnya Iya. gitu kan. Walaupun cuma bercanda, tapi itu kalau kerekam ke otak hasilnya, apalagi Iya, anak kecil nih, anak otaknya kecil, masih ini, fresh "Kamu ya." bandel banget ya misalnya, itu ditangkap Iya. sama otak dia tangkap sama otak dia nih, direkam sama dia, dikomunikasikan ke seluruh tubuh bahwa saya adalah anak bandel. Iya. Dan anak kecil juga Hasilnya punya apa ya? Memorinya yang Masih kuat ya. inilah gitu, yang Masih kuat kuat banget. gitu. Karena Yang masih kuat banget gitu Iya. Pak. Apalagi sudah Otaknya tertanam masih dalam fresh. benak gitu kan. Wah, terngiang sampai dewasa kan ngeri juga ya Pak ya. Iya betul, makanya itu ada masa-masa anak, ada yang disebut masa-masanya golden age kan, Golden masa age. pertumbuhan anak gitu. Dan ke diri kita, misalnya kalau kita, ya misalnya kalian mahasiswa kan gitu ya, pastinya berhubungan sama yang namanya belajar, saya yang berhubungan sama namanya kuliah gitu kan. Nah, jangan pernah kalian menanamkan dalam diri kalian bahwa, waduh, gua nggak bisa, mata kuliah ini. Iya tuh, begitu benar. ngomong nggak bisa, ya Sering udah banget itu ditemukan gitu, Pak. rekam- banyak terjadi di rekam sama lapangan. otak, akhirnya Iya. disebarkan ke otak, ke tubuh bahwa lo nggak bisa. Oh iya. Gitu, akhirnya komunikasinya ke tubuh, ke otak seperti itu yang di mindset gitu. Tapi ganti kata-kata dengan, aduh, gue kayaknya kudu lebih belajar Iya. lagi nih. Nah. Nah, gitu dengan kata yang positif Iya. kan. Iya. Jadi nanti Gitu. otak kita juga bakal mencernanya, oh usaha lebih lagi nih, sehingga Nah, nanti iya tuh benar. ke tubuh tuh. kitanya Bakal juga, ke-trigger lagi ya. ke tubuh kitanya juga bakal Iya, semangat iya. lagi kayak gitu. Benar. Makanya permasalahan pandemi COVID-19 ini harus kita sikapi dengan bijak juga Iya, kan. benar. Ya mau gimana lagi nih kondisinya, memang kita sekarang sudah tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini kan. Mau keluar agak dibatasi, keluar pun harus social distancing, selalu pakai masker, ya tidak boleh terlalu berhati-hati, kita harus berhati-hati. Kemudian banyak yang terdampak orang dari sisi ekonominya Iya, benar. kan.
dari cara hidupnya, ada sosial ada perubahan pola hidup, perubahan budaya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan di rumah kita kan pasti banyak juga kejadian kan, karena kan kita harus ngumpul semuanya jadi satu kan, keluarga kan, gitu ya. Mungkin karena selama ini kita pisah, misalnya anak kuliahan ngekos gitu kan, nggak bareng keluarga. Ketika semua berkumpul sama keluarga kan, dari masalah komunikasi aja pasti ada aja masalah kan, komunikasi dengan orang tua kan, dengan saudara kan, ya kan. Menyangkut dari mindset COVID tadi nih Pak, mindset versus COVID kan kita kan bahasannya kan. Sekarang nih udah mau jalan setengah tahun 2020 nih. Awal-awal tuh orang masih pada stres dan lain-lain kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh mulai menerima gitu loh. Mulai menerima kalau ini tuh situasi yang udah seharusnya terjadi dan gak bisa kita apa-apain gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengelola mindset kita, mengelola pikiran kita supaya kita tuh gak terlalu stres banget, gak terlalu dipikirin banget gimana kayak gitu. Nah, itu setuju tuh. Gimana tuh Pak menurut Bapak caranya? Yang pertama kita memahami dulu bahwa kejadian fenomena ini tidak bisa kita hindari kan. Ya, dan sama seperti permasalahan hidup, tidak pernah ada manusia yang tidak punya masalah. Pasti semua manusia punya masalah. Nah, ketika kita sudah berbentur dengan sebuah masalah, hanya ada dua pilihannya. Ya, kita menghadapinya atau kita menyerah, gitu ya. Hanya dua itu aja. Nah, kalau menyerah ya tadi kita stres, kita ketakutan, ya kan. Kita tidak berusaha untuk mencari jalan keluar, tidak mencari solusi. Akhirnya apa? Ketika stres tadi, pikiran kita stres, akhirnya melemahkan kondisi tubuh fisik kita. Sehingga kalau tubuh fisik kita lemah, semakin mudah keserang virus, bakteri, kuman, jamur kan, jadi penyakit juga akhirnya. Gitu akhirnya apa? Caranya ya tadi terima bahwa ini adalah sebuah kenyataan hidup. Itu pertama dulu, terima dulu nih bahwa ini sebuah kenyataan hidup dan ini sebuah takdir. Dan kita ingat bahwa semua orang, nggak cuma di keluarga kita, nggak cuma di Indonesia, bahkan seluruh dunia ngalamin ini. Ya, jadi di mindset kita harus kita tanam bahwa semua orang di seluruh dunia ngalamin nggak ini. Cuma kita doang gitu ya. Iya, nggak cuma kita doang. Jangan merasa menderita sendiri ya. Dan mereka bisa menjalaninya. Kenapa kita nggak bisa? Ya kan? Padahal sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia. Matahari dapatnya sama, kita matahari, bulan dapatnya sama, kita juga dapat sinar bulan. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Akhirnya. Nah, yang pertama itu, akhirnya terima ini sebagai sebuah kenyataan, sebagai sebuah takdir, dan kita kemudian yang kedua, kita syukurin kondisi kita gitu loh. Artinya apa? Kalau kita sekarang masih sehat, alhamdulillah kan, karena banyak juga teman-teman atau berita-berita kita lihat, kita baca banyak yang meninggal juga kan gara-gara virus ini kan. Walaupun di tengah misalnya kita yang kena dampak ekonomi, misalnya yang bekerja mungkin jadi ada PHK, misalnya pendapatan kita jadi berkurang. Nah itu kan sebenarnya permasalahan yang kita bisa carikan solusinya kalau kita mau kan. Artinya apa? Kita bisa mencoba mencari celah yang lain, bagaimana mencari rezeki kan urusannya kan. Dengan cara yang lain gitu, dengan cara yang berbeda, mencari peluang. Kalau kita mau berusaha pasti kan bisa. Nah, jadi dengan yang pertama menerima ini adalah sebuah kenyataan, yang kedua kita mensyukuri apa yang terjadi ini sehingga kita merasa menjalaninya nyaman gitu loh. Walaupun ini masalah, iya tetap ada masalah ya, nggak mungkin hilang, ini pandemi masih ada, tapi kita menjalaninya dengan kondisi yang nyaman. Nah, kalau kondisi kita nyaman, berarti pikiran kita nyaman juga. Benar. Kalau pikiran kita nyaman juga, nanti kondisi kita insya Allah terbackup dengan nyaman dan sehat juga. Intinya kan itu, yang penting kita sehat dulu dalam kondisi ini gitu. Iya gitu. Nah berarti mindset kita harus selalu berpikir positif. Ya, bahwa saya bisa menjalani ini, semua orang bisa kok, banyak orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Saya bisa menjalani ini dengan mencari solusi yang gimana caranya untuk bisa survive dulu. Minimal kita sehat dulu lah. Nah, sehat ini harus dimulai dari mindset yang benar dulu juga gitu. Saya rasa itu sih ya, supaya kita berpikir positif selalu gitu. Karena ada istilah mens sana in corpore sano ya. Apa itu, Badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga gitu kan. Benar kan Pak ya? Iya. Tuh.
Kalau saya terus terang agak kurang sepakat tuh dengan Wah, itu. Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh, Pak? Gimana tuh, Pak? Kalau itu kan dia bilang kan badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya. kan? Iya. Kalau saya nggak kurang setuju ya. Kalau saya itu kan pendapat orang barat. Iya, kan? itu bahasa Spanyol gitu, bahasa apa gitu. Iya, kalau saya lebih sepakatnya di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Jiwanya Oke. dulu tadi Dibalik, Be yang dibalik ya. dibahas Be. Iya. Kebalik Karena berarti ya? gini, kalau Iya. kalau fisik kita yang sehat kemudian jiwa yang sehat belum tentu. Belum tentu Iya. juga ya. Bisa Belum jadi kita tentu. stres Karena ya orang dalam yang hidup. sehat, dia kondisi sehat, fisiknya kuat, tapi dia maling, jadi maling mencuri. Berarti kan jiwanya Iya sehat benar, kan? Iya, iya benar sih. benar. Itu Pak, benar Pak, Iya. asli. Aduh. Iya. Oh, iya. Dia sehat, badannya bagus, kuat, tapi Ah, koruptor. benar Berarti sih. jiwanya kan nggak sehat. Berarti Nggak jiwanya sehat, nggak ya. sehat. Jadi- Ya, harus jiwanya dulu sehat, jiwanya bersih, baru dia akan menghasilkan badan yang sehat nanti. Gitu. Hubungannya apa? Tadi sudah dibuktikan secara ilmiah Ya. dan kajiannya bagaimana pengaruh otak, mindset kita terhadap Terhadap kondisi tubuh. kita. Hmm. Jadi kalau istilah slogan itu tadi B, itu mah ya kalau Iya. saya pribadi itu mah propaganda program globalisasi Oh, orang oke. barat lah. Itu nanti kita bahas lagi Iya, di di episode topik selanjutnya kita ya. Topik Ada, lain ya, topik kita akan selanjutnya. bahas tentang agenda globalisasi di Iya. Indonesia. Iya. Salah satunya seperti itulah wacana-wacana yang coba mereka tanamkan ke kita yang sebenarnya itu kadang nggak sesuai. Karena banyak banget ya apa sih yang sedikit demi sedikit terkuak gitu kan agenda-agenda propaganda Iya, para betul. globalis. Tapi itu bakal dibahas nanti ya selanjutnya ya. Iya, pokoknya ikutin terus aja podcast Oke. kita ya, podcast ngopi. Ngopi. Wah, pikiran. Wah, pikiran. Aduh Pak, dari tadi saya malah yang sering minum Pak. Gak apa-apa kan Pak? Apa santai Santai aja. aja Pak ya. Mungkin biar kerasa ya udah lumayan ya ini ya. Udah lumayan dan ini kayaknya pembahasan Lumayan paling seru ya. excited juga sih karena benar-benar Iya, inilah gitu, benar-benar relate sama Pengalaman langsung kondisi gitu sekarang. ya, iya relatable gitu sama kita semua. Iya, benar. Iya, betul. Nah, mungkin buat teman-teman untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Kita cukupkan Buat teman-teman dulu. yang punya usulan-usulan mau bahas kasus apa di podcast ini, boleh langsung taruh di kolom komentar ya. Oke. Dan jangan lupa Jangan lupa like video ini, jangan Dan lupa like video subscribe ini. juga. Dan kalau bisa share ke teman-teman semua ya. Iya, share ke teman-teman Iya, kalian subscribe. semua biar semuanya bisa ikut ngobrol santai sambil ngopi di Oke. Di ngopi. Ngopi. Ngolah Ngolah pikiran. pikiran. Membaca realitas kehidupan. Kehidupan. Sampai ketemu Oke, lagi. sekian dan sampai ketemu lagi.